Pada sisi utara sebelum memasuki tempat wudhu terdapat sebuah lingga dengan guratan relief tulisan Jawa. Bagian depan sisi utara halaman masjid terdapat kompleks modern boarding school Pleret dengan megahnya, sehingga aktivitas dari lembaga pendidikan ini juga turut memakmurkan masjid yang dikelilingi makam kerabat Kesultanan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, saat ini kita berada di halaman Masjid Takorob yang terletak di Kanggutan, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Takorob ini merupakan peninggalan Sultan Agung sebagai Raja Mataram yang ketiga. Kemudian di sisi belakang dari masjid ini terdapat makam dari Ki Ageng Suryo Mentaran yang merupakan putra dari Hamengkubuwono ke-7. Seperti apa kondisi masjid serta area makam dari Ki Ageng Suryo Mentaran ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Masjid Sultanain Takorob adalah sebuah masjid yang terletak di RT 7 Dusun Kanggotan, Desa Kerta, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid tersebut telah ada sejak Keraton Mataram berada di Kerta dan masih tetap dilestarikan setelah pindahnya Keraton Mataram ke Pleret dan hingga kini. Pendirian masjid tersebut tak pernah diketahui, tetapi ada catatan tertua yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut dipugar pada tahun 1901 Masehi pada masa pemerintahan Patih Danurejo VI dan berkali-kali dirombak hingga dalam bentuknya saat ini. Meskipun demikian, soko guru atau tiang utama, kubah, dan mustaka masih dibiarkan dalam bentuk aslinya. Pada sisi utara sebelum memasuki tempat wudhu terdapat sebuah lingga dengan guratan relief tulisan Jawa. Bagian depan sisi utara halaman masjid terdapat kompleks modern boarding school Pleret dengan megahnya, sehingga aktivitas dari lembaga pendidikan ini juga turut memakmurkan masjid yang dikelilingi makam kerabat Kesultanan Yogyakarta. Di sebelah lingga terdapat lorong menuju ke tempat peristirahatan yang dikenal dengan makam Cepaka Sari, di mana di dalamnya terdapat makam patih, pangeran, menteri, bupati, beserta dengan kerabat-kerabatnya. Bagian paling depan sebelah kanan terdapat kompleks makam Trah Mr. Raden Mas Jodi Gondokusumo. Mr. Jodi Gondokusumo atau dahulu Raden Mas Jodi Suryo Mataram adalah seorang mantan Menteri Kehakiman Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I antara 30 Juli 1953 sampai 11 Agustus 1955. Beliau juga merupakan Ketua Umum Partai Rakyat Nasional yang pernah menempati rumah di kawasan Kota Baru, Yogyakarta yang sekarang menjadi gedung Bank NISP dan Riches Factory. Bangunan dengan gaya arsitektur Indis tersebut sebelumnya berfungsi sebagai tempat tinggal pejabat Belanda di kawasan Kota Baru dan dibangun sekitar tahun 1917 hingga 1925. Setelah masa revolusi, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Mr. Jodi Gondokusumo dan kemudian sejak tahun 2004 difungsikan sebagai Bank NISP.
Kemudian pada sisi selatan atau tepatnya di barat masjid terdapat makam Patih Danureja VI atau Pangeran Cokroningrat yang merupakan ayah dari Ratu Permaisuri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang bernama BRA Retno Mandoyo, yang merupakan ibunda dari Bendoro Raden Mas Kudiarmaji yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Ageng Suryo Mentaram. Di sebelah makam Patih Danureja VI terdapat makam Raden Tumenggung Nitinegoro I dan Nitinegoro II beserta dengan kerabatnya yang dulunya merupakan bupati-bupati di awal pemerintahan Kabupaten Bantul. Kedua bangunan yang berjajar timur barat ini pintu masuknya menghadap ke arah selatan. Setelah memasuki pintu kedua, kompleks makam yang terbuat dari kayu berukuran cukup besar merupakan area kompleks makam yang paling luas dengan 3 bangunan kembar pada ujung sisi utaranya. Di dalam bangunan kembar tersebut secara berurutan dari barat ke timur adalah makam Ki Ageng Suryo Mentaram, kemudian makam Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo, dan makam adik Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram yang memiliki nama kecil Bendoro Raden Mas Kudiarmaji ini merupakan putra ke-55 dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan ibunya bernama Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo yang merupakan putri dari Patih Danureja VI. Pendidikan yang ditempuh pertama di Sri Manganti juga mengikuti kursus Klein Ambtenaar dan belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Beliau juga pernah bekerja di Gubernemen selama 2 tahun. Hobi utamanya adalah membaca hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, filsafat, ilmu jiwa, dan agama. Ia juga pernah belajar mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam kehidupannya, Ki Ageng Suryo Mentaram merasakan kegelisahan dan kekecewaan yang mengganggu pikiran dan perasaannya. Kegelisahannya disebabkan oleh karena dalam kesehariannya di dalam keraton ia hanya menemukan sembah, perintah, marah, dan minta. Kematian kakeknya yaitu Patih Danureja VI membuatnya semakin sedih dan kecewa. Diceraikannya ibunya oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 semakin menambah kekecewaannya. Kekecewaannya semakin sempurna dengan meninggalnya sang istri setelah 40 hari melahirkan putranya. Akhirnya Ki Ageng Suryo Mentaram keluar dari lingkungan keraton dan menjalani hidup seperti orang biasa dengan berjualan kain dan bahkan menjadi pemborong penggalian sumur. Ia juga mengajukan diri untuk berhenti menjadi pangeran kepada ayahnya, Sultan Hamengkubuwono ke-7, tetapi tidak dikabulkannya. Permohonannya untuk berhenti menjadi pangeran dikabulkan setelah Sultan Hamengkubuwono ke-8 naik tahta. Sejak itu pula ia menjalani kehidupan yang bebas. Ia sering melakukan tirakat di tempat-tempat sepi. Dalam perjalanan hidupnya tersebut, kemudian Ki Ageng Suryo Mentaram menelurkan pemikiran filosofis moralistisnya yang kemudian diantaranya dikenal dengan istilah Kaweruh Begja dan Mulur Mungkret serta Sanem. Baik silsilah maupun denah blok makam dari kerabat Kasultanan Yogyakarta ini terpampang di ruang pertama yang diapit oleh komplek makam Trah Mr. Raden Mas Jodi Gondokusumo dan komplek makam Patih Danureja VI.
Demikian tentang Masjid Takorup yang ada di Kanggutan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sekelumit cerita ataupun sejarah tentang makam Ki Ageng Suryo Mentaram yang ada di belakang dari Masjid Takorup ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.